Jangan kalian pergi ke pasar lihat, kaos keren, gambarnya tengkorak. Nggak taunya itu kiblatnya orang ahli rock. Itu bahaya untuk iman kita. Maka sebelum itu berpikir dan bertanya, boleh tidak? Jangan asal keren. Sesuatu benda kira-kira banyak umum dipakai orang, tiba-tiba kita pakai juga. Ya, kita pakai juga karena lagi ngetren. Tidak seperti itu. Kalau santri bertanya dulu, boleh tidak? Apalagi kalau santri itu dalam masa tarbiyah, kehidupannya beda dengan orang beriman pada umumnya. Paham itu? Lagi masa tarbiyah beda, ruang lingkupnya berbeda, segala sesuatunya berbeda, tidak sama dengan orang umum yang di luar sana. Makanya harus hati-hati, karena berbeda harus hati-hati. Masa tarbiyah ini penting. Ketika masa tarbiyah, apa yang ditarbiyahkan berbeda dengan yang ditarbiyahkan kepada orang umum. Kalau kita bisa mengikuti sungguh-sungguh, maka akan jadi. Tapi kalau sampai salah langkah, maka apa yang terjadi akan salah, akan fatal akibatnya, akan membahayakan diri, bahkan membahayakan orang lain. Kalau tarbiyah tidak bisa didapat di madrasah, maka kembali kepada tadi ya, pakaian, logo-logo, gambar dan lain sebagainya. Kenapa? Lambang-lambang itu wujud daripada hati. Ya, kalau hati kita memampangkan gambar apa, maka tandanya hati kita condong kepada itu. Ada gambar salib, kita nggak tahu, kita pakai di pakaian kita, tandanya hati kita emang sudah condong dengan salib tersebut. Makanya hati-hati. Mengerti insyaallah? Maka saya lihat di meja itu ada yang menulis sembarangan, nanti dihapus itu ya. Ngurusnya dilihat nanti, ada gambar Hindu itu nggak boleh ya, dihapus. Bagi yang melakukan segera bertobat ya, segera bertobat. Di madrasah, di meja tempat Al-Quran diletakkan, meletakkan sesuatu yang melawan Islam, yang tandingannya daripada Islam, itu tidak boleh. Seperti kita menentang Allah. Bapak kita, seperti orang tua kita, bapak kita nggak suka sesuatu, tapi benda itu malah kita kasih ke bapak kita. Kira-kira bapak kita marah tidak? Ya, Pak, ini saya sudah korban loh Pak, beli barang ini. Bapak kita nggak suka, apa maunya, nggak suka ikan. Kita belikan ikan dipanggang yang enak. Kira-kira bapak kita marah tidak? Ya, walaupun nggak marah, menolak dengan halus supaya hatinya. Tapi intinya nggak suka sesuatu yang tidak disukai oleh orang tua kita, maka kita jangan mendatangkan untuk orang tua, apalagi terang-terangan. Umpamanya, Pak, saya hadiahkan ini untuk bapak, saya sudah korban ini, belinya masya Allah dengan keringat saya sendiri. Walaupun begitu, tapi tidak membuat suka. Jangan sampai kita begitu, karena tidak tahunya kita menggunakan sesuatu yang itu dimurkai Allah, yang Allah nggak suka kepada kita. Bukannya kita diredoi Allah, malah Allah murka kepada kita tanpa kita sadari. Ini yang bahaya, yang tanpa kita sadari ini. Makanya sesuatunya itu harus bertanya. Paham ya? Dalam masa tarbiyah ini sesuatunya harus bertanya. Apa saja bertanya, sampaikan. Siap semua insyaallah. Nah, itu perlu tertib, mentertibkan diri, tangan, kaki ya. Di mata saya ada aturan tidak boleh menulis, mencoret, ya sudah, tahan ya, ditahan, jangan dicoret. Memang sepertinya ya itu berat,
tapi mesti kita lakukan. Kita perlu belajar menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini perlu belajar. Apalagi santri ini perlu belajar perkara ini ya. Karena santri ini bukan hanya dia untuk sendiri dia belajar, tapi apa, saat ini santri kalian 3, 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin kalian santri, tapi setelah itu akan jadi ustaz, akan jadi pendidik, akan jadi pengajar, akan jadi mubaligh, akan jadi dai, akan menjadi orang yang mengajarkan agama kepada umat. Jadi jangan kalian mengira saya nanti seperti ini aja ya. Sampai tua saya seperti ini aja, tidak. Makanya dari sekarang perlu ditanamkan dalam setiap diri kalian, saya ini belajar nanti untuk disampaikan. Kalau kita belajar niat untuk disampaikan, maka apa yang kita pelajari itu akan mudah untuk diingat, mudah dihafal. Tapi kalau kita belajar untuk diri sendiri, yang pertama rugi akan malas. Akhirnya cepat malas dan mudah puas. Oh, sudah paham saya, sudahlah, nggak takrol lagi. Padahal arahannya takrol ngulang 10 kali, tapi karena 2 kali sudah paham, sudahlah cukup tidur aja. Akhirnya itu cepat merasa puas, merasa sudah paham, merasa sudah hafal, padahal belum hafal, padahal belum paham.